Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMA Negeri 79 Jakarta, kelas 12 IPS. Hari ini kita belajar statistik, yang dimana untuk semester ganjil ini Anda akan belajar statistika. Kita langsung saja. Di sini statistik ada beberapa pengertian atau definisi, yang dimana di sini definisi statistika dalam bahasa Inggris itu adalah stat. Nah, pada awalnya kata statistik itu diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara berguna bagi negara. Misalkan keterangan mengenal jumlah penduduk, usia penduduk, pekerjaan, dan sebagainya. Lalu berkembang, maka pengertian statistik merupakan kumpulan angka-angka yang dinamakan data. Namun, secara lebih formal, statistik itu merupakan cabang ilmu matematika terapan yang mempelajari cara-cara. Yang pertama, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Atau yang B, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Nah, itu biasanya kalau bagian B khusus untuk pembuatan skripsi, untuk uji data. Nah, untuk selanjutnya kita masuk bagian ukuran pemusatan data. Nah, mungkin dulu kalian di SMP sudah pernah belajar rata-rata, lalu belajar nilai tengah atau median, atau belajar tentang modus atau nilai terbanyak. Nah, di sini kita sama belajar itu juga. Nah, yang pertama adalah nilai rata-rata, atau nama bahasanya adalah mean. Nah, mean itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, berarti di situ ada simbolnya X bar, itu adalah X1 atau data pertama, tambah X2 tambah X3 tambah X selanjutnya sampai dibagi dengan data jumlah yang ada. Nah, itu hanya teoritis. Nah, begitu juga median. Nah, median itu pada dasarnya adalah nilai tengah, gitu, yang dimana diurutkan dari yang kecil ke terbesar. Nah, di situ juga ada jumlah rumus tentang median jika n itu ganjil. Nah, kalau n ganjil, median itu datanya adalah data berapa tambah 1 bagi 2. Kalau genap, nah, itu adalah setengah dibagi dengan data awal semua, lalu jangan lupa ditambah 1. Nah, untuk yang genap ini hanya sebatas rumus teoritis saja, tidak perlu ini, biasanya praktek lebih baik. Nah, lalu yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah nilai yang terbanyak. Nah, praktek lebih baik daripada teori. Nah, di sini ada uraian contoh-contoh soal. Yang pertama adalah nomor 1, bahwa ada data 2, 5, 2, 2, 1, 6, 3, 3. Nah, yang ditanya tentukanlah mean data atau rata-rata data. Lalu yang bagian B-nya adalah median data atau nilai tengah. Yang C adalah modus data atau yang terbanyak. Kita yang pertama dulu, mean atau rata-rata. Nah, caranya itu adalah Anda jumlah semua tuh data yang ada. Jadi 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Nah, jumlahnya berapa? Ternyata jumlahnya 24. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ada 8. Berarti 24 bagi 8. Maka hasilnya adalah 3. Nah, lalu kita lihat soal yang B. Di situ median data atau nilai tengah.
Pertama kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa. Kan ada 8 ya. Ada 8. Nah, ada 8 itu berarti logikanya genap. Nah, kalau genap itu pakai rumus median. Rumus median adalah setengah dikali data yang x n per 2 berarti 8 per 2 berarti data keempat. Lalu ditambah x n per 2 plus 1 berarti data ke 8 per 2 tambah 1. 8 per 2 kan 4 tambah 1 berarti 5. Berarti logikanya itu adalah data keempat sama data kelima. Nah, itu dijumlahkan. Nanti hasilnya dikali setengah. Berarti logikanya setengah dikali 2 tambah 3. Berarti 2 tambah 3 adalah 5. Dikali setengah berarti 5 per 2. Atau desimalnya 2,5. Itu adalah mediannya atau nilai tengah. Gitu. Nah, lalu untuk modus adalah yang terbanyak. Yang terbanyak apa? Jawabannya adalah 2. Kalau kamu nanya kenapa? Karena angka 2 itu ada 3 buah. Jadi 2, 2, 2. Nah, 2-nya itu ada 3 buah. Dan itu yang paling banyak data yang sering muncul. Maka modusnya adalah 2. Nah, lalu selanjutnya next nomor 2. Nah, di situ ada contoh soalnya di mana diketahui data 23114625216. Yang ditanyakan juga sama, median, modus. Caranya untuk menjawab yang A sama ya. Jumlah aja semua data. Nah, kamu jumlah data jumlahnya adalah 33. Dibagi banyaknya data. Ternyata banyaknya data ada 11 buah angka. Berarti dibagi 11. Logikanya berarti 33 bagi 11 berarti hasilnya 3. Nah, 3 itu adalah nilai rata-ratanya. Lanjut yang B, median data. Median data itu nilai tengah. Nah, kita lihat dulu datanya. Oh, ternyata datanya ada 11. Berarti datanya ganjil. Nah, nilai median jika datanya ganjil pakai rumus. Berarti x n plus 1 per 2. Berarti x 11 tambah 1 bagi 2. Nah, 11 tambah 1 kan 12. 12 bagi 2 kan 6. Berarti x 6. X 6 itu data ke-6. Dilihat urutannya. Data ke-6-nya itu angka berapa? Ternyata kalau dilihat adalah angka 2. Maka mediannya itu adalah 2. Lalu masuk yang C, modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Banyaknya data yang sering muncul. Kalau dilihat itu jawabannya modus adalah 1 dan 2. Kalau ditanya kenapa? Karena angka 1 itu ada 3 buah angka. Lalu angka 2 itu ada 3 buah angka juga. Karena sama-sama memiliki nilai banyaknya datanya sama, paling banyak, maka modusnya adalah 1 dan 2. Next, nomor 3. Nah, nomor 3, di situ kalau kita lihat bahwa ada tabel yang ditanya sama, lalu median, lalu modus. Nah, caranya bagaimana kalau untuk menjawab mean atau rata-rata? Intinya sama. Kita cari dulu jumlah semuanya. Nah, karena di sini tabel frekuensi, di situ bahwa nilai 2 ada 1 frekuensi, berarti 2 kali 1. Nah, nilai 3 ada 1 frekuensi, berarti 3 kali 1. Nah, nilai 4 ada 3 buah frekuensi, berarti 4 kali 3, berarti 12. Lalu angka 5 itu ada 3 buah frekuensi, berarti 5 kali 3, berarti 15. Lalu angka 6, nilai 6 itu ada 2 frekuensi, berarti 6 kali 2, berarti 12. Nah, dijumlah berarti 2 tambah 3 tambah 12 tambah 15 tambah 12. Nah, dijumlahkan 44. Nah, dibagi datanya ada berapa banyak? Nah, ternyata 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2, ternyata datanya ada 10. Berarti 44 dibagi banyaknya data, dibagi 10. Berarti mean-nya, nilainya rata-ratanya adalah 4,4. Nah, begitu juga dengan yang B, median. Kalau dilihat banyaknya data itu ada 10 ya. Nah, 10 itu kan genap, berarti pakai rumus. Rumusnya adalah setengah buka kurung xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Kalau dilihat berarti logikanya x 10 per 2 berarti x 5. Berarti x 5 ditambah
5 tambah 1 berarti 6, X6 berarti X5 tambah X6, berarti data kelima ditambah data ke-6. Nah, data kelima adalah 4, data ke-6 adalah 5, berarti 4 tambah 5 adalah 9, lalu dikali setengah, berarti jawabannya 9/2. Nah, 9/2 normalnya adalah 4,5 kalau desimalnya. Nah, lalu yang C, modus. Modus itu kenapa jawabannya 4 dan 5? Karena nilai 4 dan nilai 5 itu frekuensinya kan 3 ya. Dan jumlah frekuensinya banyaknya sama. Maka modus data yang sering muncul adalah angka 4 dan angka 5. Nah, lalu selanjutnya ini ada latihan. Di sini 1 2 3 4. Anda lihat dulu. Nah, mungkin Anda bisa screenshot untuk yang soal ini. Nah, setelah itu Anda coba jawab. Nah, setelah ini nanti akan ada Google Form yang akan Anda kerjakan. Nanti linknya Mister kasih di grup WA. Nah, sementara untuk hari ini belajar PJJ sampai sini. Nanti jangan lupa Anda kerjakan Google Form-nya. Linknya nanti lihat di grup kelas masing-masing pelajaran matematika. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.